Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kelanjutan dari materi sebelumnya. Namun untuk kali ini saya mencoba untuk menjelaskannya lewat video agar bisa dipelajari di rumah. Nah, untuk materi kali ini yaitu belajar mencetak dokumen melalui Visual Studio 2010. Nah, kalau kemarin kita kan belajar terkait dengan pengkasiran sederhana. Nah, ini bagaimana kita mencetak hasil dari apa yang sudah kita kerjakan gitu misalkan. Nah, untuk kali ini saya menggunakan dua form. Yang pertama form 1 dan form 2. Untuk form 1 desainnya seperti ini. Form 2 desainnya seperti ini. Nah, jalannya program itu seperti ini. Jalannya program, saya membuat untuk mencetak nama dan asal. Misalkan saya taruhlah di sini namanya misalkan Budi Sudarsono. Asalnya misalkan dari Jember. Nah, klik cetak. Nah, ketika muncul di form 2 itu ini kita menggunakan saya menggunakan komponen yang disebut rich text box. Nah, untuk mencetak ini nanti akan saya tunjukkan source code-nya. Nah, untuk yang saya blok ini nama -2 Budi Sudarsono, asal sekolah saya tulis di sini Jember. Nah, itu mengambil isian atau inputan dari form 1. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita klik cetak. Klik cetak akan muncul print preview seperti ini. Nah, ketika di print preview, misalkan di klik zoom ini, misalkan di sini saya buat 100. Nah, di sini tercetak apa yang tadi kita letakkan di rich text box. Nah, kalau mau cetak tinggal klik print ini. Klik print. Nah, otomatis dia kalau terhubung dengan printer dia akan langsung otomatis ngeprint. Nah, kalau di saya karena laptop ini tidak ada printernya dan langsung saya defaultkan ke PDF, dia langsung tercetak berupa format PDF. Saya cancel dulu. Close. Nah, sekarang menuju ke source code-nya. Form 1 seperti ini. Untuk kode programnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk button cetak itu hanya memanggil button 1 itu button cetak, memanggil form 2 dan menyembunyikan form 1-nya atau form induknya. Kemudian untuk button reset itu membuat isian dari text box 1 dan text box 2 kosong. Nah, yang baru dari apa yang kita pelajari kali ini adalah di form 2. Di form 2 kita tambahkan rich text box. Nah, ini rich text box dulu. Atasnya rich text box. Nah, ini kemudian komponen yang baru lagi selain rich text box adalah printing, bagian printing. Di sini ada print dokumen, kemudian print preview dialog. Nah, ini silakan kalian nanti klik kemudian gesek taruhlah di lembar kerja, akan muncul seperti ini nanti di bawah. Print dokumen 1, print preview dialog 1. Nah, yang pertama kita mengarahkan ke form 2 VB-nya atau bagian source code-nya. Yang baru yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya adalah ini. Kita tidak pernah melakukan atau mengkodingkan import system.io. Nah, ini pastikan ketika kita nanti mau mencetak dokumen itu kalian jangan lupa mengetikkan ini import system.io. IO ini maksudnya adalah input output karena ada perangkat tambahan berupa printer. Nah,
Kemudian itu import system.io itu paling atas sendiri. Kalau defaultnya paling atas itu adalah public class, import sistemnya ini ditaruh di atasnya public class. Untuk tulisannya import system io-nya saya perjelas di notepad ya. Saya perjelas di notepad. Ini seperti ini tulisannya, import system.io. Nah, selanjutnya yang baru lagi adalah private sub form 2 load. Nah, private sub form 2 load itu fungsinya itu adalah ketika form 2 itu dipanggil, dia akan langsung mengeksekusi apa yang tertulis kode programnya di dalam private sub form 2 load ini. Nah, caranya mengeluarkan ini itu adalah diklik di bagian atas form 2. Misalkan form 2-nya yang saya butuhkan adalah form 2 load-nya, ini langsung di double klik di atasnya. Klik ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, silakan ini diketik. Silakan diketik. Saya kopikan ke notepad biar jelas. Nah, diketik mulai dari me.reachTextbox.clear sampai dengan entry. Nah, di sini nih fungsinya adalah str di sini adalah variabel yang saya buat, dia berupa string atau berupa kata atau kalimat. Nah, str di sini yang ada di dalam tanda petik ini silakan bisa diubah-ubah. Nah, yang pertama adalah str vbtab dan nah, ini untuk memberikan jarak di sebelah kiri vbtab ini. Nah, kemudian printed on itu hanya sebagai penanda kalau dokumen ini dicetak kapan. Kemudian saya tambahkan di sini dan now ini otomatis akan keluar tanggal dan waktunya dan jamnya nanti ketika dicetak. VBCRLF di sini ini untuk enter. Satu VBCRLF adalah satu enter. Ketika saya tuliskan 2, di sini berarti ada 2 enter. Kemudian yang kedua mencetak dokumen, ini judul dari dokumennya tadi itu. Kemudian yang ini nama titik 2. Kemudian saya ikuti dengan dan form 1.textbox 1.text. Nah, ini mengambil dari textbox 1 form dari form 1. Mengambil isian dari textbox 1 dari form 1 yang sebelumnya kita inputkan. Sama, asal sekolah pun juga sama. Nah, kemudian yang berikutnya yang baru juga di form 2 adalah print dokumen 1. Print dokumen 1 ini silakan di double klik. Klik. Nah, print dokumen 1. Nah, isinya itu ini. Silakan diketik juga di project kalian. Saya perjelas saja di sini biar jelas. Biasanya kalau di video itu kan kalau tidak begitu jelas, ini saya tulis di notepad agar tulisannya lebih besar dan bisa terbaca dengan jelas. Silakan diketik ya. Sengaja saya teksnya ini saya suruh ngetik via video ini biar kalian benar-benar ngetik, enggak hanya copy paste saja. Kemudian setelah print dokumen 1, kode di print dokumen 1, kita perlu memberikan kode juga di button cetak yang ada di form 2. Double klik. Nah, button cetak itu isi kode programnya itu ini. Saya pindah ke notepad biar agak jelas. Nah, isinya di button 2 di button cetak form 2 itu seperti ini. Nah, akhirnya kalau sudah diketik semua dan tidak ada yang error ketika dijalankan itu seperti ini. Misal nih, namanya saya buat Siti Maimu. Nah, sengaja yang belakang saya buat caps lock-nya on biar nanti kita lihatnya jelas. Jember, klik cetak. Nah, di reach textbox karena kita mengambil inputan dari form 1,
Yang saya inputkan sama seperti yang ada di form 1 ini. Jadi misalkan dicetak pun, saya coba dicetak. Nah, di print previewnya pun juga sama seperti yang ada di form 1. Saya zoom di, nah ini NaH-nya pun juga sama besarnya. Karena memang itu hanya mengambil dari inputan dari form 1. Nah, saya close, misalkan di reset pun juga sama, misalkan saya buat tes 1, tes 1 di sini, asalnya tes 2, saya cetak. Jadinya seperti ini, ketika dicetak pun juga jadinya seperti ini. Sama seperti itu. Nah, prinsipnya yang pada materi kali ini kalian saya ajarkan bagaimana caranya mencetak. Nah, kalau misalkan kemarin kalian sudah belajar membuat aplikasi kasir, kan kalau sudah dibuat lah istilahnya, dibuat aplikasi kasirnya, nanti struknya itu bisa kalian buat sendiri dengan caranya sama seperti ini. Nanti untuk ukuran kertasnya bisa di custom di printernya. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat diterima dengan jelas, dan apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya, bisa by WA boleh, langsung datang ke saya juga boleh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.